Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Masih meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kombel kita pada hari ini, yang mana teman kita akan menyampaikan beberapa hal mengenai rencana tindak lanjutnya tentang kegiatan yang telah dia ikuti kurang lebih sudah 2 bulan, Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan teman kita untuk memaparkan rencana tindak lanjutnya ke depan atas kegiatan yang telah dia ikuti beberapa bulan terakhir. Kepada Pak Haris dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf SMP beserta keluarga, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk pemaparan yang akan saya paparkan sebentar terkait dengan rencana tindak lanjut. Jadi maksud di sini rencana tindak lanjut yaitu saya akan melakukan pembahasan terkait hal-hal dan beberapa hal yang saya sudah dapatkan pada PKG PJOK ini selama kurang lebih sudah 2 bulan, dan insya Allah akan berakhir pada tanggal 28 November. Jadi ini rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ini berbasis proyek bersama dengan rekan-rekan komunitas pelajar yang ada di sekolah kita ini, yaitu komunitas pelajar inovatif dan apalagi satu kreatif ya. Jadi ini saya akan melakukan perencanaan pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran PJOK bersama dengan rekan-rekan komunitas pelajar yang disusun oleh saya sendiri. Lanjut. Di sini judul program atau kegiatan yang akan saya lakukan yaitu Healthy Movement Smart Generation, atau artinya itu gerakan sehat generasi cerdas implementasi proyek senam aerobik di sekolah. Jadi saya ambil judul program yaitu senam aerobik yang ada di sekolah kita. Jadi program yang akan saya lakukan ini termasuk dalam model pendidikan kebugaran. Jadi dalam PJOK itu ada 3 model pendidikan. Yang pertama model pendidikan kebugaran, kemudian model pendidikan gerak, dan SEM. SEM ini sejenis permainan. Mungkin kedepannya saya juga akan melakukan SEM. Ya, lanjut. Latar belakang. Apa yang melatar belakangi saya mengambil kegiatan ini atau judul ini? Yang pertama, menindaklanjuti evaluasi kegiatan Sabtu Sehat yang hasilnya peserta didik kurang antusias mengikuti gerakan. Karena dimungkinkan gerakan yang terbatas dan terikat yang ditentukan oleh sekolah seperti yang biasa dilakukan dengan senam SKJ dan senam pelajar. Jadi anak-anak kayak seperti bosan itu terus saja senamnya. Kemudian yang kedua, tingginya angka siswa yang kurang aktif secara fisik. Jadi saya pada saat senam banyak anak-anak yang seperti tidak semangat. Hanya ada beberapa soalnya orang yang aktif pada aktivitas senam ini. Kemudian yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Jadi kita latih anak-anak untuk melatih kesehatan fisik dan mentalnya sejak dini, sejak awal ya. Kemudian yang keempat, potensi senam aerobik dalam meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Selanjutnya, pelaksanaan program ini berdasarkan voice, choice, dan ownership peserta didik, yaitu voice atau suara. Peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan senam aerobiknya. Jadi peserta didik berkreasi
tergantung dari kreativitasnya mereka untuk merancang bagaimana model gerakan yang dia inginkan, senam yang dia inginkan dalam kelompoknya. Kemudian choice atau pilihan, peserta didik dapat memilih musik yang akan digunakan serta mengatur jadwal latihan. Jadi nanti terserah mereka, kita berikan kepada mereka terserah musiknya apa saja yang mereka gunakan serta mengatur jadwal latihannya. Yang ketiga, ownership atau kepemilikan. Maksudnya di sini yaitu dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan merasa lebih termotivasi dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap keberhasilan program. Jadi di sini kita libatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan, misalnya terhadap senam yang mereka akan ambil terkait dengan latihannya, kemudian partisipasi mereka dalam merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik tersebut. Kemudian aset. Jadi aset yang kita miliki di sekolah kita ini, saya rancang ada beberapa. Yang pertama aset manusia, diantaranya tentunya kepala sekolah, guru PJOK, guru dalam komunitas belajar atau KBS, dan tentunya peserta didik. Kemudian aset sosial, yang bagaimana sih itu aset sosial? Yaitu komunitas belajar sekolah, hubungan antara peserta didik. Selanjutnya aset fisik. Jadi cukup kita punya aset fisik yang bagus di sini di sekolah kita, yaitu terkait dengan lapangan olahraga, aula, kemudian ruang multimedia dan sound system. Jadi sudah lengkap terkait aset fisiknya. Untuk lingkungan alam adanya FTH atau taman yang bisa digunakan untuk tempat belajar. Lanjut. Tujuan program. Adapun tujuan programnya ini ada 3. Yang pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, tanggung jawab dalam melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik yang menyenangkan, serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempresentasikan hasil karya di kelas atau pada saat senam. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Jadi ini sangat penting karena dalam kurikulum Merdeka itu kita dituntut untuk menciptakan lingkungan yang belajar yang inklusif, yaitu seperti kita tahu karakteristik peserta didik kita maunya gimana, seperti apa, dan seterusnya. Untuk yang ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Nah, itu tujuan programnya ada 3. Next. Kemudian ada pencapaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, tujuan pertama membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan senam aerobik yang menyenangkan. Untuk capaiannya seperti apa? Yaitu peserta didik mampu bekerja sama dengan tim, disiplin dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam aerobik dan mempunyai rasa percaya diri. Dari capaiannya kita itu untuk agar peserta didik dapat bekerja sama dalam setiap kelompoknya ya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama membentuk kelompok kecil. Peserta didik untuk bekerja sama dalam merencanakan senam dan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota kelompok. Jadi nantinya akan saya bentuk beserta dengan teman-teman KBS, kita akan bentuk kelompok kecil agar anak-anak bekerja sama dalam merencanakan dan merancang kegiatan senam aerobiknya itu. Yang kedua, memberikan pelatihan dasar tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Jadi kita akan berikan pelatihan-pelatihan dasar bagaimana sih itu pentingnya disiplin dan bagaimana pentingnya itu tentang tanggung jawab. Kemudian mengadakan evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi setelah nanti adanya sudah berjalan kegiatan ini, ya itu adanya evaluasi rutin agar kita pantau apakah ini bagus atau masih ada
kita akan tambahkan seperti itu. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kedisiplinan dalam mengikuti dan mematuhi jadwal latihan, serta bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam aerobik dan memiliki rasa percaya diri. Jadi ini sangat penting hasil yang kita harapkan bersama bahwa peserta didik dapat bekerja sama Bapak Ibu ya dalam kelompok-kelompok kecil tadi yang nantinya akan mempunyai kedisiplinan, rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab yang besar. Itu pun pada saat mengambil keputusan. Next, ini ada 3 tujuan sebenarnya ya. Tujuan yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Capaiannya, semua peserta didik merasa dihargai dan diterima dalam kegiatan dengan berbagai latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda tentunya. Kemudian langkah-langkahnya, memastikan kegiatan senam aerobik dapat diakses oleh semua peserta didik termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Jadi nantinya ini setiap kelompok yang akan presentasikan dapat dirasakan oleh peserta didik, dapat diakses. Termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, tapi sekolah kita tidak ada berkebutuhan khusus ya, alhamdulillah. Kemudian mengadakan sesi orientasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya inklusivitas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung di mana setiap peserta didik merasa aman untuk berpartisipasi. Jadi kita ciptakan rasa aman setiap peserta didik untuk berpartisipasi. Maksudnya di sini ya tidak ada tekanan ya. Yang keempat, mengadakan sesi diskusi dan refleksi untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari peserta didik. Langkah-langkahnya, kemudian melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan senam aerobik. Adapun hasil yang diharapkan yaitu peserta didik merasa diterima dan dihargai dalam kegiatan agar meningkatnya partisipasi aktif dari semua peserta didik termasuk mereka yang berkebutuhan khusus sehingga terjalinnya rasa kebersamaan dan solidaritas. Jadi tujuan kita ini nanti terjalinnya rasa kebersamaan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Ya, kita lanjut. Tujuan ketiga kayaknya. Ya, tujuan ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Capaiannya, peserta didik memahami pentingnya aktivitas untuk kesehatan tubuh, memahami hubungan antara aktivitas fisik dan kesehatan mental. Langkah-langkahnya, memberikan pemahaman tentang manfaat senam aerobik. Jadi nanti kita akan berikan kepada siswa bagaimana sih manfaat senam aerobik ya. Jadi sangat penting terkait dengan kegiatan atau manfaat senam aerobik ini. Kemudian mengundang ahli kesehatan untuk memberikan ceramah atau workshop tentang kesehatan seperti ini. Bisa kita minta bantuan kepada ahli kesehatan untuk memberikan manfaat-manfaat untuk para peserta didik terkait pentingnya ini senam aerobik. Yang kemudian ketiga, mengintegrasikan konsep kesehatan dalam kurikulum pembelajaran. Yang keempat, mengadakan sesi refleksi tentunya. Yang kemudian yang kelima, menyediakan materi edukatif seperti poster dan pamflet yang mempromosikan gaya hidup sehat. Hasil yang diharapkan yaitu peserta didik memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental. Lanjut. Kemudian ada pun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Bapak Ibu, ini bisa diperhatikan terkait struktur program dan mitra dalam KBS. Yang pertama yaitu program senam aerobik ini dirancang sebagai kegiatan co-kurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berolahraga secara teratur, terutama dalam meningkatkan kebugaran dan membangun hubungan sosial yang positif. Kemudian untuk target program ini saya targetkan ke kelas 7 dan 8 dengan usia sekitar
sekitar 13 sampai 14 tahun. Kemudian pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan atau di dalam kelas atau di kelas jika cuaca di lapangan tidak mendukung. Dan di jam nanti disepakati antara peserta didik dan guru pendamping selama beberapa bulan di semester ini. Kemudian adanya keterlibatan antara teman-teman komunitas belajar, yaitu anggota komunitas belajar yang berkolaborasi adalah guru TIK yang akan membantu di bidang multimedia, misalnya dokumentasi, guru seni membantu dalam pembuatan koreo, bagaimana gerakannya, nanti kita akan koreksi tadi bagaimana gerakannya, apakah atau tidak sesuai. Nah, kemudian guru bahasa Indonesia membantu dalam tulis atau skrip pembuatan video, serta guru lain juga nanti bisa membantu dalam kesuksesan atau berjalannya program ini. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, tersedia lapangan yang cukup luas. Nah, kita lihat lapangan kita ya lumayan. Kemudian tersedia peralatan senam yang memadai, diantaranya sound system kita sangat mendukung. Adanya program Sabtu Sehat dari sekolah, jadi setiap hari Sabtu memang itu kita sudah adakan senam, meskipun senamnya itu terus saja. Mungkin yang keempat, terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat. Saya lihat ada beberapa siswa yang minatnya itu ke senam. Beberapa orang di kelas 7 saya lihat sangat suka terhadap senam. Lanjut, rencana evaluasi. Rencana evaluasinya ada 4. Yang pertama, evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, guru PJOK, dan staf pendukung. Kemudian peserta didik yang mengikuti program ini berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam aerobik dipilih secara acak dari berbagai kelas, yaitu misalnya kelas 7 dan kelas 8, dan latar belakang dipilih untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Kemudian guru PJOK yang terlibat langsung dalam program ini nanti dibantu dengan rekan-rekan dalam komunitas belajar. Yang keempat, staf pendukung yang membantu dalam pelaksanaan program dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka tentang program, yaitu anggota komunitas belajar dalam sekolah. Lanjut, tantangan. Jadi pada saat perjalanan kegiatan ini tentunya ada kemungkinan tantangan-tantangan ya, tapi itu tidak mengurangi semangat kita. Kemudian kemungkinan tantangan yang pertama adalah kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik. Mungkin karena kurangnya minat, perasaan malu, ya termasuk siswa laki-laki ini banyak yang masih terlihat malu-malu pada saat senam, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam aerobik. Jadi mungkin mereka masih kurang pemahamannya tentang apa sih itu manfaatnya senam aerobik. Jangan sampai dikira hanya kayak apalagi namanya hanya keluar telinga, tidak ada manfaatnya. Jadi nanti kita akan berikan pemahaman. Kemudian kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal, ini tantangan mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan jam ekstrakurikuler tentunya. Yang ketiga, evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala, dan alat evaluasi yang kurang tepat. Dari tantangan-tantangan ini tentunya ada pun juga rencana solusi kita bersama terkait dengan program ini, yaitu dengan memberikan pendekatan personal. Maksudnya pendekatan per orang kepada peserta didik yang kurang minat dan masih malu-malu. Kita nantinya akan berikan motivasi, kemudian mengadakan sesi informasi untuk menjelaskan manfaat kesehatan fisik dan mental dari senam aerobik ini, agar peserta didik paham dan mengerti bahwa senam ini sangat penting untuk kebugaran mereka. Yang kedua, mengintegrasikan program ke dalam pelajaran PJOK sehingga tidak menambah beban jadwal peserta didik.
berkoordinasi dengan pembina ekstrakurikuler untuk mengatur jadwal nantinya. Kemudian rencana solusi yang ketiga, menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Jadi nantinya ketika kita dapat tantangan seperti itu, mungkin kita lakukan umpan balik yang konstruktif agar kekurangan-kekurangan bisa kita perbaiki. Terima kasih. Nah, itulah pemaparan yang sempat saya paparkan terkait dengan tindak lanjut dalam PKG 7K ini, dan mudah-mudahan nantinya apa yang saya dapatkan di dalam PKG maupun tetap maya maupun tetap muka dapat kita ada manfaatnya untuk saya sendiri kemudian di sekolah kita ini juga tentunya dengan teman-teman. Jadi itu saja penyampaian saya. Ya, saya ingin mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi pemaparan singkat dari teman kita mengenai rencana tindak lanjutnya atau aksi nyatanya ke depan atas materi yang telah dia pelajari untuk beberapa bulan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk membantu teman kita untuk menyukseskan rencananya tadi, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita bersama. Cukup sekian untuk kegiatan kita hari ini, kegiatan pokok kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum